Selamat sore teman-teman semua, damai sejahtera menyertai kita semua. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum kita memulai ya, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, atas cinta dan atas kasih setianya kita sekarang boleh berada di sini ya, dan teman-teman semua juga bisa sehat walafiat di luar sana. Oke teman-teman, jadi di sore hari ini kami berkumpul di sini. Kami akan membahas beberapa topik ya yang akan dibicarakan. But first of all, we need to introduce ourselves ya. Tak kenal maka tak disayang ya. Oke teman-teman, jadi nama panjang saya adalah Elvisius Perdede. Biasa dipanggil Elvis. Dan saya bersama rekan saya. Saya Florentina Kurniati. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke teman-teman, jadi tujuan kita berada di sini adalah kita mau membahas beberapa topik-topik dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini adalah Allah sumber harapan karena kasih setianya. Betul sekali. Oke guys, jadi senang banget ya sore hari ini bisa berkumpul bersama. Kita ngobrol topik yang sangat menarik, Allah sumber harapan karena kasih setianya. Topik ini tuh menjadi salah satu topik topik yang benar-benar menarik untuk dibahas karena di mana ya tentunya kita semua sebagai umat pilihan Tuhan. Benar sekali. Kita benar-benar merasakan kasih setianya setiap hari. Benar nggak Kak Elvis? Benar sekali. Benar, tanpa kasih setia Tuhan, kita nggak akan bisa ngelakuin apa-apa. Betul. Kita bisa bernafas, kita bisa berlari, dan kita pun sekarang bisa membuat video yang bisa ditonton ini oleh karena kasih setia Tuhan. Jadi benar sekali guys. Tetapi sebelum kita lanjut, gue mau tanya nih sama Kak Elvis. Saya mau tanya sama Kak Elvis nih. Kalau Kak Elvis sendiri pasti kan udah pernah tuh, maksudnya kita udah pasti sebagai anak-anak Tuhan merasakan kasihnya setiap hari melalui nafas kehidupan yang kita melalui makanan yang kita makan, melalui minuman yang kita minum dan semuanya. Tetapi ini pertanyaannya begini. Menurut Kak Elvis sendiri harapan di dalam Tuhan itu seperti apa gitu? Apakah memang ada perbedaan ketika Kak Elvis nggak berharap sama Tuhan dan ketika Kak Elvis berharap sama Tuhan sepenuhnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik ya Kak Renti. Jadi menurut aku itu harapan itu adalah keadaannya di mana ketika kita dalam situasi yang boleh dikatakan terpuruk lah, situasi yang di mana kita merasakan kesusahan, tetapi kita tidak lari dari Tuhan. Kita tidak komplain, maksudnya mungkin akan komplain tapi tidak lari dari Tuhan. Ya, tapi di mana di saat kita menghadapi keadaan-keadaan sulit itu tetap ada nurani dalam hati kita yang mengatakan bahwa masih ada Tuhan. Jadi surrender all to God ya. Jadi everything ya surrender to God ya. Jadi benar-benar harapan itu ketika di dalam keadaan yang tidak ada harapannya sama sekali, tetapi kita berlari kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap bilang bahwa kita tetap beranggapan bahwa Tuhan pasti akan datang untuk membantu. Jadi menurut aku harapan itu adalah seperti itu. Di mana di saat keadaan kita lagi ada di bawah, tetapi kita tetap berharap, tetap ada suara yang berkata di dalam hati kita bahwa God will help me, God will save me, masih ada Tuhan di atas sana. Jadi menurut aku harapan itu ya sesuatu yang seperti itu. That's why kita juga ada di sini sore hari ini karena kita juga mau sharing-sharing pengalaman gimana perjalanan kita sama Tuhan, gimana berjalan bersama Tuhan itu adalah suatu keputusan yang sangat indah. Mungkin kita mulai dari Kak Elvis dulu nih karena aku tahu dan aku rasa dia punya pengalaman menarik bagaimana berjalan bersama Tuhan. How God guiding him to. I think untuk sekarang Kak Elvis ada di sini kan pasti karena penyertaan Tuhan dan pasti Kak Elvis punya cerita sendiri. Kenapa? Ya dong. Jadi kenapa? Setiap manusia pasti punya lah. Makanya sekarang kita tanya Kak Elvis dulu nih, gimana pengalaman Kak Elvis berjalan bersama Tuhan itu? Thank you Kak Randy for the chance that I got. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman di mana saya benar-benar merasakan kasih Tuhan, di mana saya berada di titik yang boleh dibilang rendah, tapi di situ saya tidak lari dari Tuhan. Saya tetap beranggapan bahwa God will save me, God will come to help me. Tuhan akan datang menyelamatkan saya, gitu, seperti itu.
Jadi ya banyak sebagai manusia yang bertakwa pada Tuhan, pastilah kita memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang dimana kita merasakan manisnya cinta Tuhan di dalam hidup kita. Pastilah, dan saya juga tentu pasti mengalami banyak sekali tentunya. Sekarang saya sudah 22 tahun tentunya. Wow. Ya, saya dilahirkan dalam keluarga Katolik yang bertakwa kepada Tuhan juga. Tentunya selama 22 tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dimana Tuhan benar-benar menunjukkan kasih setianya gitu. Ya, benar sekali. Jadi aku tamat SMA-nya itu tahun 2018 tamat SMA. Iya, udah lama sekali. Jadi 2019 itu adalah tahun pertama Kak Elvis kerja nih ya? Actually bukan tahun yang pertama, tapi tahun yang kedua. Jadi sebelum itu juga ada kerjaannya? Iya, tahun 2018 kan tamat bulan 4, kerja sampai akhir 2019. Ya, next Kak Elvis. So 2019 aku bekerja, aku mulai bekerja pada perusahaan tersebut dari 2018 sampai dengan akhir 2019. So udah setahunan lebih lah di situ. Terus puji Tuhan pekerjaan aku berjalan sangat lancar oleh karena bantuan Tuhan, oleh karena saat saya bekerja saya benar-benar tidak melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan dalam hidup saya, dan puji Tuhan aku bisa berhasil melewati semuanya tentunya karena campur tangan Tuhan lah ya. Tiba-tiba saja aku mau keluar dari perusahaan tersebut. Makanya aku bimbang di saat itu, kayak aku mau keluar dari perusahaan ini tapi tidak ada alasan yang jelas, dan it comes like suddenly, kayak seperti kayak digigit sesuatu, tak langsung aja gitu ya. Tak, aku mau keluar dari perusahaan. Terus berarti nggak ada alasan-alasan kayak ada permasalahan dengan teman kerja atau apa? Tidak sama sekali. Jadi benar-benar datang dari dalam ya ini keinginannya. Iya benar. Terus aku mencoba meminta di bos bahwa sama keluar dan saya mau pergi ke Bali gitu. Tapi aku tidak diizinin sampai mungkin 3 kali waktu itu aku meminta, sampai akhirnya bos bilang ya mungkin ini yang terbaik buat kamu. Terus setelah diberikan keputusan setelah bos memutuskan bahwa akan mengizinkan saya untuk pergi ke sana, tiba-tiba saya punya hati bimbang karena ada suara-suara yang datang bahwa no, you don't have to go to Bali. Kamu tidak harus pergi ke Bali karena di Labuan Bajo kamu akan memiliki kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik. Terus ada lagi suara yang menyatakan bahwa kamu harus ke Bali, dan di Bali kamu akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tentunya kamu akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi benar-benar bimbang ya Kak. Benar-benar bimbang. Antara pergi atau stay there. Benar sekali. Terus oleh karena saya sangat dilema saat itu, saya tentunya berdoa, pergi adorasi gitu kan. Saya minta kepada Tuhan secara langsung, kayak Tuhan, yang sebenarnya jalan Tuhan itu yang mana? Stay here or go to Bali? Jika memang Tuhan mau aku di sini, so biarlah terjadi rencanamu gitu kan ya. Jadi benar-benar berserah waktu itu ya sama Tuhan. Benar. Saya benar-benar berharap bahwa Tuhanlah yang akan memilih. Terus saya bilang, Tuhan, apapun yang akan menjadi keputusan aku di hari esok itu adalah keputusanmu. Gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba saya keinginan ke Bali itu lebih kuat. Dan akhirnya saya pun ke Bali. Sampai di sana saya mencari kerja. Saya cepat-cepat mencari kerja. Di 2 minggu pertama saya giat sekali mencari kerja. Setiap harinya saya membawa lamaran ke tempat-tempat kerja gitu. Terus yang anehnya, ada beberapa tempat yang udah kayak saya diinterview nih, diterima. Bahkan bos sendiri yang interview, mereka bilang kamu diterima di perusahaan ini. Terus tiba-tiba pas saya mau pulang, itu anehnya, manajernya datang, terus dia bilang, kayaknya kami pikir-pikir lagi. Terus saya bilang, Pak, tadi bosnya bilangnya saya diterima. Terus manajernya dibilang, oh nanti saja. Itu terulang sampai 2 kali di tempat yang berbeda, di mana sudah deal sekali bilang berbicara tentang gaji, tempat tinggal, tapi mereka tiba-tiba aja bilang kayak udah nanti dulu gitu. Ya. Terus begitu akhirnya sampai 2 minggu berlalu dengan tidak ada pekerjaan di Bali. Aku orangnya yang sangat berambisi sekali dengan pekerjaan Karenti. Jadi kalau misalkan kayak 2 minggu aja aku udah merasa kayak 2 bulanan gitu. Padahal keluarga yang di Bali bilang kamu baru 2 minggu, harus sebulan dulu tinggal katanya, nikmati Bali. Terus tapi bagi seorang Elvis 2 minggu itu udah waktu yang mungkin emang kita dari pekerja gitu kan ya. Jadi tinggal kosong itu buat kita itu kayak sesuatu yang is something like this is not me. Benar, that's true. So akhirnya saya memutuskan untuk tetap mencari kerja, dan saya merasa down sekali ketika 2 minggu belum dapat kerja. So aku minta Tuhan lagi, Tuhan, bukankah ini yang kau mau gitu kan? Kan aku udah minta sebelumnya, Tuhan, yang
yang jadi keputusanku adalah yang akan aku ambil adalah keputusanmu. Aku sudah di sini dan aku belum dapat kerja. So, apa yang akan terjadi? Tapi kembali saya bertanya, Tuhan, keputusanmu yang jadi, maafkan untuk segala kata-kata aku yang mungkin kasar gitu, marah-marah gitu kan. Right. Sometimes kita juga marah-marah ya sama Tuhan. Kenapa ini belum di fix? Kenapa ini belum dikasih ke aku? Benar sekali, Karenti. Sebagai manusia biasa. Betul, kita manusia biasa. Lanjutkan. Terus esokan harinya setelah doa itu, kayaknya aku merasa bahwa Tuhan benar-benar mendengar, Tuhan benar-benar menyendengkan telinganya kepada anak-anaknya yang benar-benar berseru dari hati ya gitu. Tiba-tiba keesokan harinya HP saya berdering, terus dibilang bahwa di tempat itu ada lowongan kerja, which is tempat itu jauh sekali dari tempat saya tinggal, dan itu di tempat yang sangat terpencil sekali, dan mereka bilang di sana mereka ada butuh pekerja. Terus langsung aja hari itu aku bersiap-siap dan pergi ke sana, bawa motor sekalipun yang tak ada rem kaki, rem tangan. Tapi aku nekat sekali. Aku berharap bahwa kayak Tuhan, mungkin ini adalah jawaban doa aku semalam, gitu kan. Dan aku akan pergi ke sana. Apapun yang terjadi, semuanya atas izinmu. Terus aku berjalan ke situ. Ya, saya pergi ke situ dan saya diinterview, saya menemukan tempatnya. Dan tiba-tiba saya langsung diterima, gitu. Kayak dia bilang, kamu nggak perlu lagi masukin lamaran kamu diterima, dan dia jelasin semuanya bahwa di sini kamu akan tinggal dalam, makanan kamu ditanggung semua, terus apapun segala kebutuhan kamu ditanggung semua, dan gaji kamu itu bersih. Gitu. Jadi itu kan sebenarnya kan itu apa ya, sepengalaman aku untuk yang ditanggung semua dari perusahaan itu kan untuk orang-orang yang memang udah lama di situ, tapi ini bener-bener Kak Elvis baru masuk nih, terus udah dapat yang seperti itu kan bener-bener luar biasa. Benar ya, sekali. Apalagi di Bali ini loh ya. Benar sekali. Dan setelah itu aku diterima, aku pun pulang sampai aku menangis dalam perjalanan, kayak aku benar-benar merasa bahwa jadi unbelievable gitu unbelievable, dan I feel like God is so close to me. Baru saja aku berdoa dan dia langsung menjawab. God, it's so sweet. You are so amazing. Kita nih ya sebagai manusia biasa, kita kan kadang-kadang tuh marah sama Tuhan karena kan emang jalan Tuhan sama jalan kita tuh kan beda. Jadi pekerjaannya langit dan bumi. Benar. Jadi pekerjaannya Tuhan itu kan sulit dimengerti sama kita. Kadang-kadang kita kan kadang-kadang kita kayak dalam situasi-situasi mendesak, kita menangis, marah-marah sama Tuhan, ini kenapa terjadi begitu kan. Tetapi itu juga yang aku sedang tanyain juga, karena kan aku sering ngalamin juga nih. Terus dikasih berkat gitu, cepet banget bersyukurnya, cepet kayak ya Tuhan ini terima kasih banget, padahal barusan marah-marah. That's human. That's human. Maksudnya itu gimana, itu kayaknya kan Tuhan tuh bener-bener sweet ya. Kita kan bisa tahu dari situ dia bener-bener sweet, dia udah terima semua marahnya kita, kata-kata kerasnya kita, tapi bener-bener dia masih kasih berkat. Benar sekali. That's why besar kasih setianya dan sangat panjang sabarnya. Itulah Tuhan. Itu Tuhannya kita ya. Give an applause for God. Of course. So guys, ini ceritanya menarik sekali, tapi masih ada, lanjut kan? Oke. Terus aku pulang, aku jadi malu gitu. Kayak Tuhan, aku malu. Kemarin aku katanya kasar ya, sedikit kasar, yang bilang kenapa begini, kenapa seperti ini, dan Tuhan langsung jawab kayak Tuhan, aku malu sekali. Dan wow, padahal ada pengalaman kayak gitu juga ya. Pengalaman yang kayak udah marah-marah sama Tuhan kan, terus kita langsung kasih malu mau doa juga kan, pernah nggak sih kayak gitu? Iya gitu. Terus pas aku lanjut ya, saat aku kerja di sana, 1 bulan kerja di sana, bulan Februari Januari 2020. Langsung dah corona datang menyerang ke Indonesia, dan kalian tahu tempat kerja yang di Labuan Bajo itu diserang COVID. Tutup semuanya. Bahkan kayak hampir 90% perusahaan di Labuan Bajo semuanya ditutup. Tapi tempat kerjanya Kak Elvis yang di Bali masih buka. Masih buka. Itu mujizatnya. Ini benar-benar jalan Tuhan ya. Terus tempat kerja aku yang di Labuan Bajo bahkan digusur karena ada pelebaran jalan. Gedungnya nggak ada, perusahaannya juga nggak ada. Terus yang membuat aku merinding juga, tempat-tempat yang sebelumnya aku udah lamar di Bali, mereka yang tutup di bulan pertama saat corona. Aku berpikir, Tuhan, andai aku diterima di tempat itu, pasti sekarang aku udah nganggur. Wow, amazing banget. Ini luar biasa banget ya. Ya. Jadi memang Tuhan sudah punya rencana yang terbaik Kak ya. Tuhan sudah merancangkan bahwa nanti kalau memang kamu diterima di sini, kamu tidak akan lama bekerja. Benar, karena Tuhan tahu apa yang terjadi, karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi setelah ini kan.
Nah sekarang perusahaan yang kakak Elvis kerja ini kan masih buka, dan itu benar-benar luar biasa ya. Tuhan menempatkan kakak di tempat yang dimana Tuhan tahu itu akan always open gitu kan. Benar even COVID gitu kan. Benar sekali. Wah, Tuhan punya rancangan tersendiri, dan jalannya itu kayak langit dan bumi sama jalannya unbelievable, unpredictable, benar-benar nggak bisa diprediksi. Makanya kalau misalkan Tuhan kasih kayak cobaan, jangan langsung bilang bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak baik, Tuhan gini. Tapi kayak tanamlah harapan di hati kita bahwa ya Tuhan akan memberikan ini, mungkin ada hikmahnya, gitu kan. Kayak di sini kita diajak semua teman-teman dari peristiwa yang aku alami. Kayak kita semua diajak untuk kayak kalau misalkan datang penderitaan dalam hidup teman-teman, jangan quickly judge that Tuhan itu nggak baik. Jangan langsung marah-marah, jangan langsung bilang Tuhan itu nggak baik, jangan langsung bilang Tuhan kenapa ini terjadi. Tapi biarlah simpan itu semua dan tetaplah doa dan tanamkanlah harapan di hatimu bahwa semua penderitaan itu datang oleh karena ada jalan Tuhan. Iya, karena jalan Tuhan lebih baik gitu ya. Benar sekali. Itu menarik sih Kak Elvis, yang Kak Elvis bilang tadi bahwa jangan cepat ngejudge gitu kan keadaan, dan jangan juga cepat marah-marah sama Tuhan. Kita kan manusia biasa nih Kak, dan tentu punya pengalaman di mana untuk bersyukur dalam keadaan-keadaan seperti itu kan susah banget. Aku punya pengalaman di mana. Lanjut. Maksudnya gini Kak, tadi Kakak bilang jangan cepat cepat kayak ambil keputusan untuk marah-marah sama Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia ini, kita tuh kayak ada situasi di mana kita benar-benar di titik kita menyalahkan Tuhan. Benar sekali. Jadi kembali kepada karena emang kita nggak ngerti jalannya Dia. Even nanti kita ngerti di akhir ceritanya kita yang, tetapi kan di saat-saat yang emang down, kita benar-benar bukan dipaksa juga, tapi kayak menyalahkan Tuhan gitu. Benar sekali. Ya sebagai manusia biasa kembali lagi seperti itu ke Kenti. Betul. Jadi untuk bersyukur dan tetap menaruh harapan sama Tuhan tuh bukan juga sesuatu yang mudah di saat-saat hidup kita lagi down. Seperti yang aku alamin waktu itu. Jadi ini ceritanya sebenarnya ceritanya ini ceritanya sebelum masuk di Unika nih Kak. Masuk di Unika ini kan ini benar-benar suatu hal yang wow ya buat aku, karena buat aku yang menteri dulu punya mimpi untuk kuliah dan sekarang udah tercapai, itu adalah sesuatu yang wow banget. Benar sekali ya. Iya gitu. Tapi dalam perjalanan untuk kesini pun itu nggak mudah. Maksudnya gini, Tuhan punya rencana. Tapi sebelumnya ini gini, aku kan udah tamat 5 tahun lalu nih Kak Elvis. 5 tahun lalu ya. Jadi every year I have desire to go to university like another people, jadi pergi kuliah gitu kan. Aku selalu punya mimpi bahwa aku akan kuliah. Tetapi every year itu kayak Tuhan kasih jalan lain gitu kan. Kayak nggak dikasih gitu loh. Dan itu yang membuat aku kadang-kadang ya sudahlah, mungkin emang bukan jalannya. Ya. Tetapi kadang-kadang di keadaan-keadaan kayak gitu susah banget untuk begini kan, berharap sama Tuhan. Jujur aja di saat-saat seperti itu kayak aku marah-marah sama Tuhan kan, karena itu tadi kembali kepada kita kan manusia biasa. Nah, the last 2 years before I am here, aku tuh dikasih kayak dikasih kayak semangat untuk kuliah gitu kan. Nah, jadi dikasih semangat untuk kuliah. Tetapi setelah itu kayak ada suara-suara yang datang, ngapain kamu kuliah? Aku rasa itu adalah sebuah tantangan tersendiri juga. Benar. Which is kan orang bilang, kamu udah punya karir yang bagus, udah punya gaji itu yang godaannya. Bagus. Iya, jadi tadi suara-suara datang dari luar kan, dan kita juga butuh butuh kontrol dari diri kita sendiri gitu kan. Gimana mau menangkap semuanya itu? Jadi dalam 3 bulan terakhir ini ada suara nggak usah kuliah, ya udah. Nah, disinilah di saat dimana ketika ada suara dari luar, aku berusaha untuk lari sama Tuhan. Wow, that's amazing. Iya, jadi aku bilang sama Tuhan, jadi aku harus percaya suara yang mana? Apakah semangat aku ini cukup untuk kesana, atau apakah aku dengar suara-suara yang dari luar ini? Karena emang banyak banget. Karena kan kita bingung kan, kayak yang mana sih yang jalan dari Tuhan? Apakah jalan dari Tuhan yang bilang jangan kuliah, ataukah jalan dari Tuhan yang karena sometimes kan masukannya orang itu ada benernya juga, dan sometimes itu kan kita butuh suatu kontrol gitu kan. Dan kadang juga begini kan, kayak sesuatu yang menggoda itu mencoba menyerupai cara Tuhan menyampaikan sesuatu ke kita. Kayak mereka berpura-pura bahwa seakan itu yang terbaik buat kita. Yang menggoda kita. Andai kita memilih mereka, dan andai kita tidak meminta Tuhan dulu kan, pasti kita memilih mereka, dan
kita pasti akan menjadi semakin jauh dari Tuhan dan ya seperti itu. Iya, itu makanya pentingnya minta Tuhan lebih dahulu. Itu makanya benar-benar kita menaruh harapan sama Tuhan. Dan keputusan menaruh harapan sama Tuhan ini adalah suatu keputusan yang sangat baik yang pernah saya ambil. Benar. So, every day gue doa tuh mintanya Tuhan kasih tanda. Apakah aku pergi kuliah atau enggak? Wow. Gitu kan. And then dalam perjalanannya Tuhan kasih tanda banyak banget lah kasih tandanya. Dan bahkan tandanya itu ada tanda di mana gue down banget kan. Bayangkan itu dikasih tanda seakan-akan ini bukan jalan kita kan. Padahal waktu itu aku sudah semangat sekali dan tiba-tiba sakit. Wow. Tiba-tiba sakit gitu, aku kira ya mungkin Tuhan emang kasih tanda ini ya, mungkin nggak usah saja. Jadi down lah, maksudnya udah mengurung niat nih, udah mulai mengurung niat nih ya sudah nggak usah saja karena mungkin ini emang kan sudah minta tanda Tuhan kasih. Jadi ya mungkin emang ini jalannya. Terus? Nah, waktu berjalan lagi nih, tiba-tiba semangat lagi. Waktu itu aku ingat banget 2 minggu lagi mau kuliah. Tiba-tiba aku semangat banget cari tas untuk kuliah. Kayak tiba-tiba muncul lagi semangatnya kan, doa lagi. Itulah anehnya kita ketika udah kayak harapan tiba-tiba hilang kan. Kita seakan-akan menjauh juga gitu. Ada nggak pengalaman kayak tiba-tiba ketika Tuhan seakan-akan hilang dan nggak menjawab doa kita, tiba-tiba kita menjauh, ada nggak sih? Benar sih. Kadang juga karena juga ada yang merupakan kayak permintaan kita yang Tuhan tahu bahwa itu bukan kebutuhan tapi itu cuma keinginan. Dan ketika Tuhan nggak menjawab, kayak kita berpikir bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Tapi padahal Tuhan tahu itu hanya keinginan kamu yang mungkin akan membuat kamu binasa karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan Tuhan pasti akan melakukan segala cara untuk membatalkan keinginan kita yang mungkin akan membawa kita kepada kebinasaan dan Tuhan akan tetap merealisasikan rencananya yang akan membawa kemenangan yang walaupun kita berpikir pada saat itu ya bukan pilihan kita. Jadi waktu itu Kak Elvis di Next Shiny ceritanya ya, waktu itu bener-bener down lagi, ada semangat nih tapi tetap bimbang. Ada semangatnya sudah ada kayak mau pergi balitas kan, mau menjadi maba nih, mau pergi, tapi tetap ada aja bimbang waktu itu. Tiba-tiba sore hari kan doa habis itu gue baca kitab suci. Dan gue menemukan satu ayat yang sangat menarik gitu. Apa itu? Dan itu di Filipi, kalau nggak salah waktu itu di Filipi ya. Terus aku baca-baca gitu kan, terus dia bilang di situ jangan khawatir. Jadi intinya dia itu bilang jangan khawatir. Kamu larinya ke Tuhan saja, nyatakan segala keinginan kamu itu dalam bentuk permohonan dan doa. Wah, aku juga tahu ayat ini, sering saya baca. Oh gitu. Jadi aku kayak dipertemukan dengan ayat itu, jadi seakan-akan semua kekhawatiran aku tuh hilang, semua kebimbangan aku tuh hilang. Itu kan aku bener-bener waktu itu di titik di mana ya, kayaknya ini Tuhan kasih jalan nih. Jadi semangat lagi waktu itu kan. Begitu. Jadi aku petik poin bahwa kayak betapa pentingnya membaca words of God, Bible, kayak Alkitab Tuhan. Kalau misalkan kita mencari jawaban ada semuanya di sini ya. Kayak misalkan disaranin bagi teman-teman yang mungkin kayak memerlukan jawaban dari setiap permasalahannya, baca aja, ini lebih manis daripada madu. Ya, benar banget. Jadi membaca kitab suci itu adalah bukan sesuatu hal yang harus dipaksakan juga. Maksudnya itu adalah dari hati kita masing-masing dan itu muncul ketika kita punya relasi yang erat sama Tuhan. Dan cara membangun relasi yang erat itu ya dengan berdoa bener ya, dengan berdoa. Abis itu kalau Elvis punya cara lain lagi nggak? Lebih menempatkan Tuhan di posisi nomor 1 sih. Misal put God first in everything. Bangun pagi jangan lupa berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini, lindungi saya untuk hari ini. Terus di akhir hari jangan lupa say thanks to God. Kayak dari kebiasaan-kebiasaan itu dapat memicu kita untuk menjadi lebih erat dengan Tuhan. Untuk punya relasi yang lebih erat lagi sama. Jadi percayalah, menaruh harapan sama Tuhan tadi seperti yang saya bilang itu tidak akan pernah mengecewakan karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Meski sekarang kelihatannya itu tidak ada harapan, percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita semua dan untuk hidup kita. Benar ya kan? Benar sekali. So jadi, guys, penting sekali ya kayak dalam keadaan yang terpuruk, penting sekali untuk tetap berhadap pada Tuhan. Salah satu wujud bahwa Anda berhadap pada Tuhan adalah keep praying, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berani untuk tidak berdoa ya. Ingat dalam kehidupan kita khususnya kita yang orang beriman, jangan sekali-sekali untuk
mengabaikan kuasa doa, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Besar kuasanya. So, jadi sebelum kita mengakhiri obrolan seru kita sore hari ini, ada beberapa pertanyaan refleksi yang dimana kita bisa tanyakan ke diri kita sendiri. Oke, jadi pertanyaannya itu gini, apakah kita sudah menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kita? Ya. Dan apakah kamu sudah menempatkan Tuhan di posisi nomor 1 di dalam hidupmu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dimana apa ya, bener-bener itu pertanyaan dalam banget aku rasa ya. Yang harus kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri. Jika jawabannya tidak, maka mulailah dari sekarang untuk menempatkan Tuhan sebagai posisi nomor 1 dalam hidupmu. Dan mulailah sekarang juga untuk menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup kamu. So guys, senang sekali ya ngobrol santai sama Kak Elvis dan sama kalian semua sore hari ini. Kita mau pamit undur diri dulu ya. Ya. Dan kita benar-benar bersyukur karena Tuhan sudah sudah ada. Aku bisa merasakan adanya Tuhan di sini. Adanya Tuhan di hari ini. Benar. Aku merinding saat menceritakan nama Tuhan dan mendengar ceritanya Kak Elvis itu benar-benar merinding. Saat aku bercerita juga mengenai Tuhan, aku merasa Tuhan tuh benar-benar amazingnya dalam hidup aku. Jadi di akhir ini kita cuma mau menyampaikan bahwa selalu berharaplah sama Tuhan, karena berharap sama Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Jangan pernah, sekali-kali pun kamu meninggalkan Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah berpikir untuk lari jauh dari Tuhan, karena kemanapun kamu pergi, wherever you go, Tuhan pasti akan selalu ada di situ. Dan jangan pernah berpikir untuk lebih memilih dunia daripada Tuhan, karena Tuhan itu jauh berlipat-lipat kali manisnya dibandingkan dunia. Benar banget. Oke, terima kasih telah menyaksikan kita. Semoga obrolan kami sore hari ini dapat membawa dampak positif untuk teman-teman semua. Dan semoga dengan adanya obrolan kita sore hari ini, teman-teman bisa lebih rajin membaca kitab suci dan lebih berharap sama Tuhan. Lebih dikuatkan dalam segala pencobaannya. Benar. Serta lebih untuk tidak merengek saat dikasih pencobaan. Oke, tetap bersyukur. Ya, dan teman-teman tak lupa pula kami juga meminta maaf untuk segala kesalahan, untuk segala kekurangan, untuk segala mungkin ketidaknyamanan saat teman-teman mendengarkan podcast ini. Kami meminta maaf, kami cuma hamba Tuhan yang jauh dari kata sempurna. Kami minta maaf untuk segala kesalahan, segala mungkin pembicaraan kami yang mungkin teman-teman berpikir bahwa itu tidak semestinya seperti itu. Dan kami minta maaf sebagai manusia biasa, wajarlah untuk melakukan kesalahan. Baik, hanya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Terima kasih telah menyaksikan kami. Bye-bye. Sampai jumpa. See you.